Wah, 2063 jarine petani mentek i. Anak cucuku mangan apa i? Hai Sobat Pangan, kalian tahu nggak sih kalau menurut data BPS pada tahun 2019, pertanian masih menjadi penyedia pangan bagi 270 juta jiwa penduduk Indonesia dan menyerap tenaga kerja terbesar di pedesaan. Tapi nih ada tapinya, meskipun dikenal sebagai negara agraris dan berencana menjadi lumbung pangan dunia, kebanyakan pemuda di Indonesia kehilangan minat untuk terjun bekerja pada sektor pertanian. Salah satu bukti dari fenomena ini adalah keberadaan prodi pertanian di perguruan tinggi yang kurang diminati dan tidak dijadikan sebagai pilihan utama. Fenomena kayak gini nih kalau dibiarin pasti bakal mengancam kemajuan negara Indonesia nggak sih? Kalian tahu sendiri kan, para petani kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga produktivitasnya menurun. Nah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melansir, pada tahun 2063 memperkirakan sudah tidak ada lagi profesi petani. Masyarakat akan cenderung beralih pada sektor industri yang proporsi pekerjanya meningkat menjadi 22,45% di tahun 2019. Menurut Wardani Anwarudin, perkiraan dari Bappenas ini disebabkan karena persepsi usaha pertanian yang sering dianggap kurang menguntungkan, kotor, pendapatan yang didapatkan rendah, berpengetahuan minim, dan selalu identik dengan tenaga kerja yang sudah lanjut usia. Dan juga ada penyebab lain yang lumayan menjadi masalah, yakni luas kepemilikan lahan sebagian besar petani sangat kecil. Dari data PPS sendiri, pada tahun 2019, rata-rata kepemilikan lahan petani kurang dari 0,5 hektar. Dari data ini bisa dianalisa bahwa petani belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan kondisi yang memadai, baik sandang, pangan, maupun pendidikan keluarga. Sensus pertanian pada tahun 2003 menunjukkan bahwa rumah tangga petani di Indonesia berjumlah 31,23 juta dari total 56 juta rumah tangga dan menurun menjadi 26,14 juta pada tahun 2013 atau sekitar 16%. Lalu, hasil sensus pertanian pada tahun 2013 menunjukkan porsi rumah tangga usaha pertanian pada kelompok usia muda hanya pada kisaran 12,87%, sedangkan kelompok usia menengah antara 35-54 berada pada kisaran 54, 37, dan kelompok petani usia lanjut berada pada kisaran 32,76%. Lalu, kenapa sih kok generasi muda nggak berminat jadi petani? Ada beberapa alasan yang menyebabkan generasi muda nggak berminat jadi petani. Yang pertama adalah ketidakpastian di bidang pertanian yang cukup tinggi. Mungkin cukup sering kita mendengar petani gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak stabil, kekeringan berkepanjangan, atau serangan hama. Nah, hal itu dapat menjadi ketakutan para generasi muda untuk memulai usaha di bidang pertanian. Di sisi lain, lahan yang kian sempit karena dialihfungsikan menjadi pabrik atau pemukiman merupakan faktor yang menyebabkan banyak generasi muda memilih untuk bekerja di industri yang lebih pasti dan memiliki gaji yang lebih stabil. Yang kedua, petani lebih menekankan bantuan pada sektor hulu daripada hilir. Contohnya, terdapat bantuan subsidi pupuk dan alat mesin, tapi kesejahteraan petani pasca panen dan pemasaran produk masih belum menjadi perhatian pemerintah. Dan terakhir, yang ketiga, masih terjadi perbedaan data stok beras antar institusi yang menyebabkan adanya kesempatan dan pembenaran untuk impor beras yang sebenarnya bertujuan untuk menstabilkan harga dan menjaga stok beras, tapi malah dimanfaatkan oleh para oknum impor beras hanya untuk mencari margin keuntungan. Yang merasakan dampaknya jadi adalah petani karena stok beras menjadi berlebih dan harga beras dari petani menjadi menurun. Sekarang ini kecenderungannya gitu ya, anak-anak muda ini mereka terjun ke pertanian itu bukan sebagai di budidayanya, tetapi masih kebanyakan itu di bidang tradingnya gitu ya, penjualan online, kemudian juga mereka lebih banyak ke inilah, ke agribisnisnya gitu. Nah, kurang sekali minat anak-anak muda ini untuk ke hulunya, ke lahannya. Nah, sebenarnya ini PR bagi kita juga ya, sebagai mahasiswa teknik pertanian gitu, untuk terjun di bagian hulunya. Karena ya seperti Anda lihat lah, kalau misalnya anak-anak muda sekarang banyak kan di trading, e-commerce, marketplace ya. Banyak sekali juga startup yang tumbuh di situ.
Tetapi startup yang tumbuh gitu ya, kalau misalnya kita bicara startup yang tumbuh di lahan itu sangat-sangat kurang sekali. Kalaupun dia tumbuh gitu, itu kebanyakan juga mainnya di skala greenhouse, ya enggak? Jadi mainnya itu di skala greenhouse. Kalau di greenhouse itu mudah gitu ya, mudah. Tetapi itu bukan solusi saat ini ya. Saat ini bukan solusi. Makanya benar yang disampaikan 2063 ya, petani akan habis. Karena apa? Kalau kita main di skala greenhouse gitu ya. Skala greenhouse itu kan yang pertama kelemahannya cost-nya sangat tinggi. Cost-nya sangat tinggi dan ya mungkin tidak applicable gitu ya. Sebenarnya yang pas di Indonesia ya di lahan. Karena Indonesia itu kan negara yang tropis, yang kita punya 2 musim, kita dalam satu tahun bisa 2-3 kali tanam gitu kan. Ketersediaan air juga cukup kan gitu. Nah, makanya di sini kalau ada statement 2063 itu nanti petani habis ya benar gitu ya. Ada benarnya juga gitu ya. Makanya itu kalau saya menganggap adalah itu sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita anak-anak muda, bagi kita mahasiswa supaya kita jangan takut terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian itu mempunyai dua manfaat. Selain manfaat dari sisi finansial juga Anda akan mendapatkan pahala gitu. Akan mendapatkan pahala. Karena apa? Anda akan memberi makan orang gitu kan. Jadi jangan takut jadi petani. Jadi regenerasi petani perlu nggak sih? Regenerasi petani atau warisan usaha tani adalah upaya mencari pengganti petani yang memasuki usia tidak lagi produktif. Istilahnya sih yang tua harus sudah pensiun digantiin yang muda. Ini bertujuan untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, mengingat bidang sektor pertanian menjadi salah satu sektor pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam banyak bidang. Berikut beberapa alasan mengapa regenerasi pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan. Pertama, berdasarkan hasil sensus 2003 sampai 2013, rumah tangga petani mengalami penurunan sebanyak 16%, yang dapat dilihat dari semakin sedikitnya generasi muda yang mewarisi usaha pertanian, sehingga tingkat regenerasi petani berjalan lambat dan relatif rendah, karena tidak idealnya perbandingan antara petani muda dengan petani usia lanjut. Kedua, regenerasi petani menjadi krusial adanya jika dikaitkan dengan penjaminan dan terwujudnya ketersediaan, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Sektor pertanian menjamin ketersediaan pangan bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui peran keberadaan petani muda saat ini, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Ketiga nih, petani berusia lanjut diketahui memiliki produktivitas yang rendah dan juga kurang efisien. Petani tua juga relatif tertinggal dalam akses dan pemanfaatan teknologi. Padahal dunia sudah semakin terbuka dan pasar juga semakin kompetitif, sehingga petani muda diharapkan memberikan hasil yang lebih produktif dan efisien. Terakhir, regenerasi petani melalui program petani milenial dapat membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan serta urbanisasi dengan cara menumbuhkan wirausahawan di bidang tani. Sebenarnya pemerintah telah menyadari pentingnya peran pemuda dalam regenerasi petani dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/OT140/1/2013 tentang pedoman pengembangan generasi muda pertanian. Nah, mungkin ada yang kepo, kalau misal petani nggak ada, terus gimana? Oke, krisis petani berdampak pada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ketahanan pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk harusnya selaras dengan banyaknya ketersediaan pangan di Indonesia. Jika tidak terjadi regenerasi petani, maka pemerintah harus melakukan impor bahan pangan seperti beras agar tidak terjadi krisis pangan. Jika Indonesia mengimpor bahan pangan seperti beras, kedelai, dan jagung, maka nominal anggaran belanja negara akan semakin besar dan menimbulkan permasalahan lain bagi Indonesia. Pengiriman bahan pangan dari sentra produksi ke daerah lain pun akan semakin mahal jika terjadi krisis petani. Selain itu, ketika tidak terjadi regenerasi petani, artinya petani yang bekerja berada di usia non-produktif, yang menyebabkan produktivitas lahan juga menurun. Pada akhirnya, krisis petani akan menyebabkan krisis pangan di Indonesia jika pemerintah tidak dapat memasok pangan yang sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vincentus Eri. Aku dari jurusan Teknik Pertanian.
Ya, Fatu Zaki Setiawan dari FTP. Kalau tanggapan saya itu masuk akal sekali karena populasi Indonesia itu peningkatannya terlalu cepat, lalu pertaniannya stagnan, Mas. Misal nggak ada lahan, ya gimana? Ya memang semakin tahun SDM akan semakin banyak ya. Tapi lahan pertanian itu harus juga dipertimbangkan agar nggak berkurang gitu. Kalau bilang jadi petani itu ya mau nggak mau sih, karena kita kan emang harus mengabdi kepada masyarakat ya, karena kita juga di jurusan teknik pertanian pasti merujuknya ke pertanian pasti. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus siap gitu. Kalau menurut saya riset, Mas, riset yang paling penting, riset lalu diterapkan di masyarakat itu. Nah, sebagai generasi milenial, peran apa nih yang akan kalian berikan untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia?